kepada Ibu di surga, Randy akan mendoakan di sini. Kepada Bapak semoga bisa pulang, bisa berkumpul kembali. Buat Bapak, semoga ingat sama kakak-kakak. Ditakdirkan menjadi anak kecil yang hidup tanpa orang tua bukanlah hal yang mudah. Di balik keceriaan di hadapan teman-temannya, tersimpan getir yang luar biasa. Dan hanya sikap tegar satu-satunya jalan untuk menjadi yang terbaik bagi diri sendiri dan keluarga. Nama saya Randy, umur 14 tahun, tinggal di Jakarta. Saya tinggal sama nenek. Bapak di Sulawesi. Mama saya udah nggak ada. Mama Randy sebelum sakit kerja di PT. Suka saya kalau inget. Main kadang di rumah juga, inget-inget mama, nangis kadang. Saya nangis. Randy, udah lama banget saya nggak ketemu Bapak. Ada rasa kangennya. Randy udah nggak sekolah karena udah mau jadi nelayan. Biasanya saya ke laut nyari kerang, suka mancing, kadang main sama temen. Paling kadang mandi-mandian, kalau nggak ada temen paling langsung tidur. Di pesisir itu, kalau yang saya lihat secara pribadi, tidak menutup mata bahwa banyak anak-anak nelayan yang putus sekolah. Jadi memang saya seringkali ya untuk berkunjung ataupun datang ke lokasi di pesisir ini, khususnya di pinggir laut, sebutannya Wika gitu. Jadi kondisi anak-anak ya memang ya seperti itu. Di bawah matahari yang sangat terik, keringat mengucur begitu deras. Seringkali Irawan duduk sendiri di tepian untuk sekedar mengingat bahwa dulu dia dan ibunya sering di situ. Iwan suka ngelamun, ingat mama. Iwan suka nangis karena ingetin mama. Tapi mama sudah gak ada. Saya kangen sama mama, apalagi lebaran kayak gini. Sedih. Sedihnya kenapa? Ditinggalin mama. Sekarang sekolah nggak?
sekolah. Kelas berapa? 1. Saya kalau habis pulang sekolah, saya main sama teman-teman saya. Saya di sini suka berenang, suka nyari ikan juga sama Randy. Saya cita-cita jadi nelayan karena saya orang Bone. Orang Bone itu kebanyakan jadi pelaut. Tak kenal usia, siapa, dan bagaimana. Saat maut sudah menyapa, tak ada yang bisa menghindarinya. Kenapa harus hidup? Kenapa harus mati? Tentu Tuhan punya alasannya sendiri. Mereka sedang merindukan ibunya. Kehilangannya begitu membuat mereka terpukul. Sudah tidak ada tempat untuk bercerita. Tiada tempat mereka mengadu. Namanya kasihan anaknya. Ngadu sama siapa? Saudara bapaknya nggak ada, cuma nenek doang. Suka mimpi. Suka mimpi bangun, mak, kayak gitu Rawan. Namanya Rawan kalau lagi nggak enak badan tuh mimpi sama mamanya. Mak, kenapa? Ada emak, kayak gitu. Kalau Randy mah nggak pernah. Namanya dia nggak kali kangen sama mamanya. Rawan doang sama Desti. Kalau Desti tuh kalau kangen sama mamanya meluk neneknya. Karena kalau mamanya dulu adanya mamanya dipeluk kalau lagi sakit. Ya, emaknya nggak ada, neneknya yang dipeluk kalau sakit. Lalu malam pulangnya, jam 10 pulang tidur. Jadi kan jauh penyakit, ya kan? Kalau mau dioper ke bapaknya, saya oper. Mana mau, kalau sakit lari ke nenek. Lu mau ikut sama bapaknya nggak? Hah? Bertanya dulu. Mau ikut nenek, mau ikut bapak? Randy. Nenek, ya udah kalau nenek. Jadi kan kalau mau lihat bapaknya, lihat aja itu si Abdul sama mukanya. Kan ada fotonya sering di WA. Kalau Randy memang nggak diaku bapaknya, kalau Randy mana akal nggak mau ngaku bapaknya. Pernah kan dipukul Randy ya? Sering dipukul, bapaknya nggak dipukul. Sering nanya, lu kangen nggak bapaknya? Enggak. Kalau mau dibawa sama bapaknya, saya nggak mau. Habis kecilnya ditinggal, masih kecil ditinggalin. Mama nyari duit buat makan anaknya, nyari aqua. Nah, kamu makan cuma nyari aqua sampah doang. Nyari sampah, aqua, menghidupin anaknya, buat nyambung umur lah. Kayak gitu doang, kasihan. Kadang-kadang saya sedihnya di situ, anak saya meninggal. Kadang lagi susah meninggalnya kan. Kadang saya kalau ingat meninggal mamanya tuh saya nangis. Nangis karena orang susah meninggal. Sini pada ngembangi mamanya sini, doain. Ayo. Pada doain mamanya. Sini nang. Pelan-pelan 3 kali. Kini hanya seuntai doa yang mereka mampu rangkai untuk ibunya. Ketika mereka menangis kehilangan, apakah ibunya tersenyum di sana? Atau justru mungkin sedang bersedih? Jika tangis itu membuatnya bersedih di sana, maka izinkan anak-anak itu untuk berusaha mengubahnya menjadi ketegaran. Dari kepala ke bawah. Karena mereka tentu ingin membuat ibunya tersenyum selamanya, meski terpisah jarak, ruang, dan waktu.
Tuhan tahu mama sendiri. Yang terlalu buru-buru, ntar nggak rapi lu kalau buru-buru. Desti, harus kamu rajin Desti, kerja kayak gituan, namanya kamu nggak ada mamanya, udah meninggal. Iwan juga sama, nggak punya orang tua, Iko sama nenek doang. Harus rajin, bantu-bantu di rumah gitu. Iwan harus rajin sekolah Iwan, bangga orang tua neneknya Iwan. Mau kemana lagi Iwan kalau nggak rajin sekolah? Ya, pada dasarnya kehidupan di pesisir ini keras ya. Jadi tergantung bagaimana kitanya ya. Kita punya inisiatif dan kita punya cara bagaimana kita bisa bertahan hidup gitu. Jadi banyaklah yang saya jumpai anak-anak murid saya, khususnya si Randy, Desti, dan juga Irawan. Mereka sangat tegar ya untuk menghadapi kehidupan yang mereka jalanin seperti itu. Ya, dengan hari-hari mereka mengais rezeki dengan mengupas kerang hijau dari jam 11 hingga dia selesai, tergantung dari hasil panen yang punya kerang hijaunya. Kadang satu hari itu dia bisa dapat 8 kilo ataupun 6 kilo, paling banyak itu 10 kilo. Itu kalau lagi rame. Dari dia ngupas kerang hijau itu hitungannya 1 kilonya 3.500. Jadi ya cukup nggak cukup hasilnya yang dari ngupas kerang hijau ya dicukup-cukupin lah. Bagaimana dia biar bisa bertahan hidup gitu dari mengais ngupas kerang hijau. 8 kilo. 8 kilo kali 3.500. Saya suka nyari duit sendiri juga buat nyari ikan, buat ngasih nenek juga. Ngasih uang juga buat uang makan. Jadi saya nyari ikan yang udah jatuh dipungutin, kumpulin satu-satu. Jadi banyak. Kalau udah seplastik baru taruh rumah. Saya kalau nyari ikan, kalau paling besar dapat 100.000, paling kecil dapat 60.000. Dan itu pun jarang-jarang. Di sini kan banyak nih di pesisir nih hasil-hasil olahan UMKM seperti ikan asin gitu ya. Tergantung dari panennya, kalau lagi banyak teri, terus ikan bulu ayam sebutannya di sini, terus ada juga ikan asin cekong gitu kan. Nah, si Irawan sama si Randy nih sama kawan-kawan, kadang mereka konvoy jalan rame-rame nyari deh ikan asin. Nah, itu pun dia juga sangat mulia ya, tidak mengambil ikan asin yang lagi dijemur, tapi ikan asin yang jatuh-jatuh itu mereka kumpulin dari ikan asin pertama, kedua, dan selanjutnya ke lokasi lain lagi dikumpulin dalam 1 hari, 2 hari. Mereka alhamdulillah terkumpul lah, sehingga dibawa ke rumah, dikasihlah ke neneknya untuk bisa diganti dengan jumlah rupiah gitu, dijual lah gitu. Alhamdulillah Randy dan si Irawan itu kadang dapat dari mengais rezeki ikan asin itu lumayan lah gitu untuk bisa bertahan hidup. Jadi biasanya memang kalau yang jatuh itu tidak layak untuk dijual ya gitu. Cuma karena dia punya inisiatif dari pemikirannya Irawan dan Randy, bagaimana dia bisa mendapatkan uang dengan cara ya dia seperti itu. Tapi bagus juga sih, mulia ya, karena tidak ngambil gitu. Jatuh, bahkan yang punyanya pun ngelihat ya nggak apa-apa gitu, malah justru dikasih.
Kawawan punya tebak-tebakan. Ah, Presiden Indonesia yang sekarang siapa? Yang keras siapa? Jokowi. Wakil Presiden Indonesia yang sekarang siapa? Hah? Bukan. Iya, Pak Amin Ma'ruf. Siapa yang bisa nyanyi Allahul Kafi? Ayo Rohit, ayo. Nanti dikasih es pisang. Ya, ayo mulai. Kapi Robuna, kapi kosodana, kapi wajadana, kapi kulit, kapi katana, kapi wat. Tepuk semangat. Mendidik anak-anak tentu tidak mudah, apalagi anak-anak di pesisir utara Jakarta. Tapi sebagai anak pesisir yang pernah merasakan masa-masa kecil, Satriawan tahu betul rasanya jadi mereka. Maka dari itu, seperti beban moral tersendiri baginya ketika tidak hadir di tengah-tengah mereka. Saya hadir di sini tahun 2018, sebelum pandemi Corona ada. Sekarang terhitungnya 2023 ya. Setiap saya ketemu sama anak-anak, saya pastinya ada pendekatan ya sama anak-anak itu. Jadi saya tanya pelan-pelan, kadang-kadang saya ajak dulu happy-happy mandi-mandian. Nah disitulah baru kenapa nggak sekolah. Terus alasannya mereka ya nggak satu males kah atau apa namanya, jawaban anak-anak kan begitu ya, masalah uang gitu ya. Padahal program di Jakarta ini banyak, ada kebersihan, ada pendidikan, ada kesehatan gitu. Nah itulah yang membuat saya untuk mengedukasi anak-anak pesisir di sini biar ada dia punya cita-cita. Saya sebagai anak pesisir yang melihat kondisi seperti ini, tergugah hati saya sehingga saya pribadi membuat satu kegiatan yang mana kegiatan ini buat anak-anak pesisir yang mau merespon ataupun mempunyai kegiatan seperti membaca, menulis, bahkan juga menggambar gitu. Satriawan sadar, bagaimanapun ia tidak akan pernah bisa menggantikan sosok orang tua anak-anak ini. Tapi Satriawan akan selalu di sini, akan selalu bersama mereka, hingga mereka kelak akan tumbuh dewasa. Tumbuh menjadi orang-orang yang kuat, untuk melewati hari-harinya yang getir tanpa kehadiran sosok orang tua. Kita udah sampai nih. Siapa yang mau cita-citanya jadi nelayan? Ini bagang apa namanya? Bagang tancap kerang hijau. Udah ada yang pernah kesini belum? Belum. Bisa nyelam dong? Bisa. Widih. Jago emang berenang? Jago. Widih. Nah, di sebelah sana udah ada kerangnya no, yang udah dipanen. Oh no, kelihatan no. Gimana? Randy, udah siap belum jadi nelayan nanti kalau udah gede? Siap? Yakin? Oh. Emang nggak takut sama kepiting nanti kalau berenang dicapit? Kehadiran mereka memang di pesisir itu umumnya ya, anak-anak kecil itu sudah pandai berenang. Karena memang tiap hari, tiap jam dia sering kali main di pinggir-pinggir pantai. Jadi dia untuk belajar berenang itu mudah sekali gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu. Sehingga saya sebagai tokoh pemuda gitu di pesisir, yang mengajak mereka untuk fun, happy, jalan-jalan, yang mau belajar. Terus kita bawa ke edukasi juga. Ini loh yang namanya bagan ternak kerang hijau. Dan mereka juga walaupun putus sekolah tapi dia happy, terhiburlah mereka. Nah, saya perkenalkan bahwa ini adalah kerang hijau.
pertumbuhannya seperti ini, cara bernaknya begini, alat-alat yang dibutuhkan seperti ini dan itu. Gitu. Harapannya saya untuk anak-anak pesisir harus punya pendidikan, ilmu, yang penting lagi itu adab. Jadi dari kesemuan itu kita akan bisa merubah, artinya merubah diri kita, di keluarga, lingkungan, dan satu harus punya cita-cita.